jelas menarik. Makanya saya sengaja mampir ke sini mau lihat-lihat ya sebenarnya dulu gitu loh, peninggalan zaman dulu kayak gini. Penasaran nih, baru pernah sih. Jelas banyak yang menarik ya, soalnya di sini kan bekas tempat kelahiran Pak Jenderal Sudirman. Jadi saya memang sejak dulu tahu katanya di Rembang itu ada monumen Jenderal Sudirman. Hingga saya terangan-angan baru kali ini terlaksana untuk kesini. Pertama pengen lihat ya, jangan cuma cerita doang, pengen lihat sebetulnya kayak apa. Oh, kalau saya pribadi sudah sering sih, tapi kalau yang sama teman-teman baru pertama ini. Nah, sejarah itu kan Pak Sudirman itu kan memang tokoh dari daerah kita Purbalingga ya. Ya senang aja itu ada tokoh seperti itu di daerah kita gitu. Monumen tempat lahir Jenderal Sudirman itu tepatnya dibangun, jadi peletakan batu pertamanya itu tanggal 6 Februari tahun 1976. Setelah selesai, kemudian diresmikan oleh waktu itu adalah Wakil Panglima Angkatan Darat. Jadi Pak Pangap Jenderal Surono ini pada tanggal 21 Maret tahun 1977. Jadi tepatnya itu Jenderal Sudirman itu dilahirkan di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang. Dari Purbalingga ya sekitar 26 km lah. Ya bisa dikatakan jauh, tapi kan jalanannya asik gitu. Iya, likap-likop ya. Ini kamar tempat saya di Jenderal Sudirman. Desa Pak Ayunan dulu, Ayunan Pak Dirman. Ini kata-kata mutiara dari tinggalan kata-kata mutiara dari Pak Dirman. Nah, ini barang-barang ini sudah duplikat ini untuk memenuhi di sini. Kalau ini kamar dulu, kamar tidurnya bapak ibunya Pak Dirman. Sejak tahun 1977, saya di sini 2 orang berteman dengan Pak Ratno. Ya kalau hari-hari biasa jam 7 sampai sore, tapi kalau ada kegiatan jam 5 sudah masuk pekerjaan. Tugas saya di sini 1 kebersihan, 2 menghormati pengunjung, 3 pendapatan. Ya kalau sehari-harinya sih kalau pengunjung nggak banyak ya cukupan, tapi kalau sewaktu ada pengunjung banyak tuh kerepotan. Enggak, Pak? Ada. Harganya berapa ya, Pak? 500 satu anak. 500. Sudah Bapak juga? Ya yang jaga termasuk saya, jadi nyambi. Kalau ada pengunjung saya menemui pengunjung supaya beli tiket masuk. Kalau tiap harinya dihitung rata-rata paling 5 orang 6 orang. Dukanya, sukanya kalau ada pengunjung banyak. Dukanya kalau nggak kesepian, nggak ada pengunjung. Penyebabnya saya dulu kan ngabdi di pemerintah, sampai sekarang akhirnya digaji, jadi saya bertahan di monumen. Ya sekarang sih gaji pokok saya
1.800.000. Ya menurut saya sih, pendapat saya banyak ya, kadang-kadang kurang, dicukupkannya cukup. Ya keinginan saya sih supaya monumen makin baik, ditambahi apa supaya pengunjung banyak, keinginan saya. Yang ada sekarang itu merupakan duplikat. Jadi rumah aslinya memang sudah tidak ada, karena setelah Jenderal Sudirman lahir di Bantarbarang, ya, jadi orang tua Jenderal Sudirman kan tidak berasal dari Bantarbarang, tapi pada saat mengandung, jadi ibunya Jenderal Sudirman itu mengandung, kepengin berkunjung ke saudaranya yang kebetulan ya kalau jabatan sekarang ya camat di sana. Kemudian sampailah ke Bantarbarang. Nah di Bantarbarang kemudian lahirlah itu Jenderal Sudirman. Nah Jenderal Sudirman kemudian juga ikut camat di situ sampai usia hanya 6 bulan. Setelah usia 6 bulan saudaranya itu yaitu bapak angkatnya itu kemudian pensiun sehingga kembali ke Cilacap. Jadi monumen tempat lahir Jenderal Sudirman itu terdiri dari pertama itu bangunan duplikat rumah ya tempat lahirnya beliau Jenderal Sudirman. Jadi ruangan-ruangannya itu juga disesuaikan pada saat dulu beliau lahir di situ, susunan ruangan dan sebagainya. Kemudian di samping rumah duplikat juga ada aulanya di sebelah timur itu aula, kemudian di sebelah baratnya itu masjid. Ya, jadi bangunan awalnya itu hanya 3. Jadi rumah, kemudian aula dan masjid. Ini. Kemudian baru pada tahun 2006 itu baru dibangun perpustakaan itu. Luas tanahnya sekitar 1.125 meter persegi. Saya rasa mungkin di beberapa bagian masih ada yang kurang ya, kayak bahasa, terus apalagi dulu yang sebelah sana yang masih kosong-kosong gitu. Tapi saya maklum ya, ini kan perpus baru. Udah bagus sih, udah nyaman ya, tempatnya bersih, terus tenang, enak lah. Maksudnya cocok sih buat perpus kayak gini, udah bagus. Jumlahnya mungkin buku sampai saat sekarang yang telah terdata sekitar 8.500-an lebih. Ya jujur saja kalau di sini lingkungan khususnya di Kecamatan Rembang itu minat baca masih kurang. Jadi mungkin kalau di rata-rata sehari 10 orang saja itu sudah bagus sekali itu Mbak. Perpustakaan dibuka setiap hari kecuali hari libur. Waktunya buka mulai jam 8, jam 12 sampai jam 1 istirahat, dibuka lagi sampai jam 3 atau jam 4. Perpus nggak bisa masuk, sebenarnya pengen masuk sini ke sana. Kalau hari Minggu ditutup itu kekurangan itu aja. Kalau Minggu buka kan masih banyak pengunjungnya juga. Pengen dibuka tiap hari, khususnya kalau hari Minggu sama hari libur itu kan anak-anak pada libur, sebenarnya kan nggak, daripada kemana itu mendingan kan ke sini. Ya bangunan biasa, proyek apa nih, merenang apa kolam renang ya kue. Ya kita sih mau usul, mau ditambah apa gitu loh, hiburan apa gitu. Ya seperti kebun binatang, apa kolam renang gitu, apa musik gitu, mainan anak-anak kan. Ya mau pacaran ya silakan bebas.
Oh, nggak tahu, biasa anak muda, wis preman maning, gabung preman yang polisi juga ya. Lah, preman mau anak muda. Lah ya. Menurut saya kan kondisinya sudah bagus, namun dari pemerintah Kabupaten Purbalingga kurang mempromosikan ini kepada masyarakat luas. Kondisinya sebenarnya di bagian halaman depan itu lumayan bersih. Cuma yang kotor itu di bagian museumnya. Karena banyak binatang kelelawar, jadi baunya agak banyak kotoran kelelawarnya yang banyak di situ. Mungkin guru sejarah sekarang lebih ke teori, tapi nggak pernah langsung ke tempatnya kan. Tapi kalau kita belajar langsung ke tempatnya, insya Allah pelajar juga akan tertarik ke bidang sejarah itu. Desa sendiri saya sebagai kepala desa di sini sudah berusaha untuk melengkapinya. Di antara keinginan saya untuk membangun gapura, selamat datang di desa Bantar Bareng itu begitu masuk ya, ada gapura yang bertuliskan seperti yang ada di belakang meja saya tadi itu, yaitu selamat datang di desa kelahiran Pangsar Sudirman. Ya, saya tentunya pesan saya untuk masyarakat di sekitar monumen khususnya di desa Bantar Bareng ini agar maulah melestarikan, ikut merawat, merasa ikut memiliki, sehingga keberadaan monumen itu sendiri bermanfaat ya. Sebagai pendidikan bagi generasi muda yang belum tahu keperjuangan, sehingga dengan adanya museum ini, kalau kita datang bisa lihat-lihat keadaan di dalamnya, sehingga tahu bahwa zaman dahulu itu orang berjuang memang susah. Bisa mendidik juga sebagai pengetahuan bagi kita para pelajar. Ya ini musim ya buat kenang-kenangan anak cucu lah, kalau di daerah Purbalingga itu ada tokoh pejuang gitu. Salut dan bangga dari istilahnya tempat lahirnya di sini gitu, bisa istilahnya kayak ini masih daerah kita lah ya, bisa jadi orang nasional istilahnya.